Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini merupakan media tanam yang akan saya buat ya. Di bawah itu adalah tanah, atasnya itu adalah bekas cacing ya, untuk casting. Hasilnya seperti itu. Ini rencana mau saya tanam pohon serai ya, yang kemarin sudah saya cabuti di pekaran lama. Hasilnya itu ternyata di luar dugaan ya. Tanaman serai itu tumbuh subur. Padahal itu hanya menggunakan kompos dari batang pisang dan sedikit itu ya, sisa-sisa dari tanaman kangkung. Ini kondisinya seperti ini karena saya kehabisan itu ya. Rencana mau saya tanam serai itu sudah saya pindahkan ke sini di pekaran yang baru. Ini saya kehabisan dari kohi ya, kohi kambing. Makanya coba saya tanam dengan seadanya dan saya juga pun kehabisan stok itu ya, stok dari bekasan polybag. Ini setelah saya campur rata seperti ini. Kalau dilihat dari warnanya saya kurang suka ya karena warnanya ini masih coklat tidak menghitam. Saatnya kita masukkan ke dalam polybag ya. Polybag yang saya gunakan itu polybag yang ukuran kecil. Mempersingkat waktu sudah saya masukkan ke dalam polybag seperti ini sebanyak 22 polybag kecil dan ada 4 polybag besar. Untuk polybag kecil ini rencananya saya tanam serai itu ya. Kalau yang besar ini nanti saya tanam itu ya, temu putih. Kenapa kok yang kecil ada 22? Kemarin kan saya hitung sekitar 20-an ya. Sekitar 20-an. Mungkin kalau nanti mau ditanam bisa lebih dari 20. Ya tergantung kondisinya seperti apa. Saya keluarkan dulu untuk serainya dari dalam plastik ya. Ini kemarin saya panen itu siang hari, lalu sudah bermalam seperti ini. Tetapi kalau dilihat daunnya itu seolah-olah masih kelihatan lebih segar ya. Tapi itu daunnya tidak tidak apa namanya sudah agak kering, tidak basah ya untuk daunnya. Makanya segera kita tanam saja daripada nanti telat. Walaupun sebenarnya saya sudah tahu ya ketika pohon serai ini layu mau mati, apa yang harus saya lakukan. Kemarin sudah saya buatkan di video saya yang sebelumnya. Silahkan dicari-cari di video saya di awal-awal pembuatan channel ini. Ini sekarang saya bagi dulu ya serainya di masing-masing polybag agar nanti mudah ya ketika mau ditanam. Tidak memilih-memilih lagi karena saya akan cepat-cepat saja menanamnya. Sambil kita lihat ini yang jelas satu polybag kurang lebih isinya itu 1 sampai 3, tidak banyak-banyak ya. Karena ini memang saya tujuannya itu untuk memperbanyak serai ini sebelum saya tanam di lahan. Kenapa kok saya tanam di polybag? Karena lahannya itu belum siap ya kalau untuk ditanami. Perlu dicangkul dulu, digemburkan dulu untuk lahannya. Makanya daripada nanti serainya keburu mati, tidak bisa adaptasi, makanya saya siapkan dulu di media polybag dulu. Biar nanti bisa beradaptasi di lingkungan yang baru di sini. Karena memang perbedaannya. Dan ini kemarin yang belum saya pisahkan, ternyata itu lebih dari 22 polybag. Dan kebetulan saya masih ada sisa polybag yang kemarin saya lakukan percobaan di serai. Mungkin ini nanti saya tanam di dalam polybag sana. Nanti saya selesaikan dulu yang pekerjaan yang di sini. Setelah itu tinggal kita tanam saja. Kita ambil lalu kita buat lubang ya. Lubangnya bebas, yang penting serai ini bisa masuk. Dan jangan lupa kita masukkan semua akar-akarnya. Sebenarnya akar ini boleh dipotong, boleh tidak, itu bebas terserah ya. Karena akar ini kemungkinan besar itu tidak begitu pengaruh ya di tanaman serai itu. Kenapa saya bilang tidak begitu pengaruh? Karena kemungkinan besar ketika serai ini adaptasi akan mengeluarkan akar baru. Selama akar baru itu tidak keluar, makanya serai ini tidak bisa adaptasi. Makanya seperti yang saya bilang, ini bebas ya, mau akarnya itu dipotong maupun tidak itu terserah sobat tanduran. Kalau saya ini tidak saya putuskan untuk dipotong ya, karena kalau saya potong nanti terlalu lama lagi untuk durasi video ini. Jadi biar tidak terlalu lama, makanya saya percepat saja, akarnya cukup saya masukkan seperti itu. Karena memang
benar ya, tidak terlalu berpengaruh. Sama halnya ketika saya memanen atau pindah tanam dari anggrek, itu pun juga ada akar lamanya, itu juga tidak begitu pengaruh ya ketika tanaman itu mulai tumbuh. Begitu juga di vanili pun juga sama. Ketika vanili itu akan mulai tumbuh, maka akan mengeluarkan akar baru. Begitu pula di tanaman yang ini ya. Ini sudah selesai 5. Lalu saya lanjutkan lagi. Kalau untuk tanaman ini, saya sistemnya itu mengkocor air jakabanya terakhir ya. Kalau sudah selesai. Kalau saya kocorkan sekarang, nanti tangan saya begitu kotor ya, karena memegang air, memegang tanah, memegang air, tanah seperti itu. Jadi ini pilihannya ya, bisa langsung dikocor, bisa tidak, atau nanti menunggu sudah selesai ditanamkan. Ya kalau ditanya kok saya punya banyak serai, nah memang rencana saya itu pengen menanam serai yang cukup banyak ya. Karena melihat yang kemarin itu ada sekitar berapa rumpun serai itu kalau dijual ya lumayan ya. Apalagi ketika harga serai cukup tinggi, itu memang sangat memuaskan. Wih, ini sudah ke-8, yang ke-9 tinggal kita masukkan ya, kita buat lubang sesuai apa yang kita inginkan, lalu kita masukkan. Kalau lubang itu kurang kurang dalam, tinggal kita dalamkan lagi, baru kita masukkan dulu tanaman serai ini. Hanya seperti itu. Karena melihat hanya menanam 10 serai ini kok durasi cukup panjang, makanya saya persingkat. Ini sudah saya tanam ke 22 serai, saatnya kita siram dengan air jakaba ya. Hasilnya seperti ini. Dan ini sisanya ada sedikit serai yang nanti akan saya tanam di polybag yang ada di dalam ya. Karena memang ada sisa polybag. Dan yang ini yang tidak ada akarnya, coba nanti saya putuskan mau saya tanam atau masuk ke dapur. Tunggu saja yang selanjutnya. Yang pertama ini kita siram dulu ya, biar segera bisa adaptasi di lingkungan yang baru. Kita siram dengan air jakaba. Untuk formulanya pengenceran dari air jakaba, silakan tonton di video saya yang sebelumnya. Itu sudah saya jelaskan caranya seperti apa, dosisnya seperti apa. Jadi saya tidak mau mengulang-ulang ya. Yang jelas saya cuma bilang ini air jakaba yang sudah diencerkan. Kenapa kok saya menggunakan terus air jakaba? Karena memang melihat dari hasil yang saya tanam rata-rata ada hubungan yang positif ya. Jadinya ketika diberikan air jakaba hasilnya lebih cepat. Bahkan kemarin saya melakukan percobaan sebelum menanam itu bijinya saya rendam dulu di air jakaba kurang lebih 1 jam. Hasilnya cukup memuaskan ya. Dalam waktu 2 sampai 3 hari itu biji itu sudah pecah dan mulai tumbuh. Makanya nanti coba saya buatkan lagi percobaan kembali menanam dari biji ya, karena kebetulan biji-biji itu sudah saatnya saya tanam. Nanti saya coba buktikan kehebatan lagi dari air jakaba kira-kira seperti apa ya. Ada kan yang bilang kalau beli biji dari bungkusan yang dijual dari pabrik maksudnya, itu kan biji itu harus kita rendam dulu dengan air bawang merah. Ya coba kalau air bawang merah itu saya ganti dengan air jakaba, nanti hasilnya seperti apa. Oke, sekarang saatnya kita pindah di dalam pekarangan ya. Ini saya bereskan dulu. Yang ini ya sebagai buktinya ya. Ini kan kemarin saya ukur itu sampai 3 telapak tangan saya. Berbeda dengan serai yang ada di pekarangan saya itu sangat kecil sekali ya. Padahal ini itu dulunya itu bibitnya itu dari sini, dari pekarangan ini. Lalu coba saya tanam di rumah atau di pekarangan yang lama. Setelah saya tinggalkan beberapa saat atau beberapa bulan, hasilnya seperti ini ya. Serai itu tumbuh lebih tinggi atau lebih subur, tetapi rumpunnya itu hanya sedikit ya. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Mungkin karena saya menanamnya itu hanya satu serai. Jadinya pertumbuhannya untuk rumpunnya itu agak terlambat. Sedangkan untuk pertumbuhannya itu menjadi lebih maksimal lagi atau semakin tinggi. Atau bisa juga karena gara-garanya saya tanam di teras rumah ya, tidak
terkena sinar matahari langsung. Jadinya serai itu tidak mengeluarkan rumpun yang banyak. Makanya sisa yang serai kemarin di bakaran lama itu saya taruh di tengah-tengah agar bisa terkena sinar matahari secara langsung. Karena serai ini katanya itu tidak membutuhkan air yang banyak ya, bisa bertahan di waktu yang keringan. Tetapi kemarin ketika saya tanam di polybag itu memang semakin besar rumpun dari serai itu, maka kebutuhan dari penyerapan airnya itu juga semakin banyak. Makanya tanaman serai itu menjadi layu ya. Untung saya perbaiki dengan air jakaba dan bisa bertahan kembali. Ini yang tidak ada akarnya atau akarnya sedikit, saya putuskan untuk saya tanam. Dan sisa ada 2 batang yang nanti sepertinya tidak akan saya tanam ya. Sekarang saya kocor dulu dengan air jakaba. Karena yang tadi kan sebelumnya sudah saya kocor, sedangkan yang ini kan agak terhambat sedikit ya. Makanya langsung saya buru-buru kocor dengan air jakaba. Jadinya kondisinya seperti ini. Dan ini serai yang tadi ya, yang sudah saya tanam dan sudah saya kocor jakaba, siap dipindahkan di tempat yang baru biar segera beradaptasi dan mulai mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Kalau sudah siap, nanti saya pindahkan di pekarangan atau di lahan ya. Semoga bisa segera tumbuh dan semakin banyak. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Salam tanduran. Tanduran subur, petani makmur.